Yang paling memprihatinkan sekarang terjadi adalah tentara prajuritnya tingkat bawah banyak menjadi korban sia-sia di Papua. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Maka kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinya. 1 kompi pemukul. Kami siap. Saya tidak bisa tahu ukuran apa yang ada di dalam benaknya beliau. Tapi yang jelas sangat saya sayangkan beliau seorang jenderal yang saya tahu namanya Jenderal Bintang 4 atau pucuk pimpinan itu. Semua kemampuan beliau punya. Dan ketika beliau mengambil kebijakan seperti ini, statement seperti ini, saya jadi ragu. Tapi ini kan baru statement ya, belum kebijakan ya, belum sampai pada tataran kebijakan. Kalau menurut saya sudah masuk tataran kebijakan. Karena yang dihimpun pada saat itu adalah panitia seleksi. Jadi ada yang mengatakan bahwa wah ini Andika udah mau main politik nih. Gimana menurut Bung Ruslan? Karena kita tahu bahwa ex-PKI itu kan konon banyak jumlahnya kan, karena kan mereka beranak pinak kan, pasti kan. Dulu sederhananya gini lah, dulu berapa juta sih anggota PKI? Pasti jutaan. Lalu dari jutaan itu kan mereka punya anak, punya cucu kan, beranak pinak. Jadi kalau pakai teori piramida, ya banyak memang jumlahnya pasti. Nah itu tadi yang saya bilang, bahwa kalau mungkin mereka masuk ke lini-lini yang lain, saya mungkin masih belum terlalu boleh lah untuk rekonsiliasi gitu ya. Betul. Tapi kalau tentara sangat disayangkan, dan itu sudah berjalan dari dulu seperti itu. Sejak zaman 65 itu proses rekrutmen tentara itu ada namanya Sampul D. Sampul D itu datanya dipegang oleh tentara yang di teritorial, di Koramil, di Kodim itu ada nama. Kenapa Sampul D? Sampul D itu data-data di kecamatan ini, di kabupaten ini yang terlibat ini si A, si B, si C. Itu sangat lengkap. Dan itu masih ada? Masih ada. Jadi termasuk anak pinaknya ya? Iya. Anak beranaknya? Betul. Jadi standing Bung Ruslan sesungguhnya oke lah kalau di lain rekonsiliasi ya kan? Seperti misalnya di legislatif kan boleh untuk dipilih kayak Ripka Ciptaning kan, saya bangga anak PKI dipilih. Tapi jangan di tentara, itu poinnya ya. Jangan di tentara. Tapi menurut saya juga sebaiknya di jabatan strategis atau jabatan politik juga kita harus batasi. Artinya ini kita menyangkut ideologi masalahnya. Kalau mereka tidak terlibat sama sekali, kalau mereka cuma kebetulan anak-anaknya saja. Nah, kenyataannya ada yang berani menulis buku bahwa saya bangga menjadi anak PKI. Oke. Itu fakta. Walaupun tidak bisa digeneralisir ya. Gini, ada satu spekulasi soal Andika, saya harus mengatakan Dudung misalnya, yang terkesan bahwa konsentrasi mereka bukan bagaimana membangun pertahanan dan ketahanan ya, sebagai sebuah institusi ketentaraan ya, yang memang tugas utamanya adalah di wilayah pertahanan kan, terutama daerah perbatasan, daerah luar dan lain sebagainya. Tapi ada terkesan mereka ngeri-ngeri sedap masuk di wilayah politik. Misalnya orang berspekulasi kedekatan sekarang KSAD dengan figur politik tertentu, ya kan, dengan partai tertentu. Demikian juga Andika, bahkan Jenderal Andika disebut-sebut sebagai calon presiden. Apakah itu berpengaruh terhadap statement-statement mereka? Bisa iya dan bisa tidak. Tapi yang jelas begini, jabatan di ketentaraan, di militer, kalau sudah tingkat kolonel matang menuju ke bintang,
itu sudah jabatan politik. Oke. Nah, Itulah jadi, orang mengatakan melati tumbuh dari tanah, ya, bintang jatuh dari langit. betul. Oke. Nah, Kalau begitu bahaya dong tentara Indonesia kalau begitu, kalau terlalu politiking begitu. ada yang berdasarkan kemampuan prestasi, Ya. tapi ada juga yang karena kedekatan politik. Nggak perlu lah saya bahas sampai sejauh itu, Iya. tapi yang jelas kita bisa melihat dengan kasat mata Mana yang pantas, mana yang tidak. Oke. Nah, kembali ke kebijakan tentara, Iya. yang paling memprihatinkan sekarang terjadi adalah tentara prajuritnya tingkat bawah banyak menjadi korban sia-sia di Papua. Oh, itu ada lagi satu lagi ya. Ya, Dan ini juga kritik masyarakat kan, masyarakat mengkritik jenderal sibuk main politik, ya kan? Safari. ya, Bikin statement yang bikin geger, ya kan? Bahkan gara-gara statementnya dikritik, orang lain bisa masuk penjara kan, kira-kira begitu. Tapi atau sama sipil di Jakarta ini, wah, ngajak perang, turunkan baliho misalnya begitu. ya. Tapi sama korban-korban Papua kok nggak gemas ya, nggak geram gitu, nggak marah gitu. Kayak seakan-akan biasa aja kan? Biasa aja, mati 1-2 biasa, mati 1-2 biasa. Itu kenapa, Bung? Itu yang menjadi saya darahnya mendidih. Saya seorang prajurit, Iya. meskipun saya mantan tentara. Iya, Karena saya selalu bilang bahwa prajurit itu akan hilang pada saat dia mengembuskan napasnya yang terakhir. iya, Dengan kejadian-kejadian yang kita rasakan atau yang kita saksikan di Papua, iya, dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, berapa nyawa prajurit yang gugur sia-sia? iya, Saya anggap sia-sia. Prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. iya, Gugur dalam melaksanakan tugas tempur itu adalah kehormatan. Tetapi itu bukan melaksanakan tugas tempur. Mereka pengamanan wilayah. begitu pengamanan wilayah mereka diserang. Mereka diserang. Mereka pasif. Beda dengan dulu di Timur-Timur, beda dengan dulu di Aceh. Iya, Kita aktif. oke. Namanya ada pasukan pemukul, ada pasukan kerangka. Kalau pasukan pemukul, dia hampir tidak tinggal di tempat, berjalan. Bung Ruslan pernah ditugaskan yang begitu-begitu. Ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi di Papua. Nah, kenapa prajurit kita sekarang jadi terkesan sangat lemah, sangat tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya kemampuan tempur? Iya, Nah, ini menjadi pertanyaan. iya, Berarti kan kalau saya menilai ada keputusan politik yang keliru tentang hal ini Papua ini. Kenapa kita tidak bisa? Atau mungkin pimpinan takut dengan HAM bisa juga. Tetapi saya perlu tegaskan sebagai mantan tentara, saya Iya. sebagai prajurit, kalaupun institusi TNI takut dengan HAM, tidak Iya. berani berbuat untuk melindungi anggotanya, saya bisa menawarkan diri. Kalau mungkin diizinkan, saya bisa ketemu dengan Panglima TNI untuk menyampaikan, jangan musuhi kami. Kami anak bangsa yang nasionalis. Rekrut kami. Saya menyiapkan mungkin 100 orang personel untuk diberangkatkan ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur saat dulu untuk mencari mereka-mereka pengkhianat bangsa itu di Papua. Bung Ruslan juga mau turun. Saya mimpin. Saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika. Keren itu ya. Coba ke kamera, tawarkan. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa, bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu. Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami. Apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan itu adalah harga mati. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Maka kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami. Kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinnya. 1 kompi pemukul. Kami siap. Demi bangsa dan negara. Kami tidak ingin Republik ini pecah. Republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing atau karena kesalahan politik, kebijakan politik. Kami tidak ingin negeri ini runtuh, lepas satu persatu, terutama Papua yang menjadi bagian daripada bingkai NKRI. Salam hormat dari saya.
Ruslan Buton, pangkat terakhir kapten. Luar biasa. Bung Ruslan, Anda sepenuhnya sadar kan ngomong yang begini? Ya. Dan kalau memang tiba-tiba keputusan politik betul-betul membuat Anda direkrut, Anda siap? Sangat senang hati demi bangsa dan negara. Resikonya nyawa. Saya sudah bilang, prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, Anda kan tadi menawarkan 100 orang ya? Ya. 100 itu satu kompi ya? Ya. 100 orang. Anggota Anda lebih dari 100 orang tentunya? Ya. Oke. Dan mereka... Dari berbagai matra. Iya. Ya. Dan Anda ingin menyiapkan untuk pasukan pemukul. Ya. Terhadap tentu yang KKB itu ya, yang disebut Betul. KKB ya. Saya tidak menganggap mereka KKB, mereka adalah pemberontak. Gitu Mereka ya. yang ingin mendirikan negara dan negara yang lain, itu yang harus dimusuhi. Bukan rakyatnya Indonesia yang sedang berjuang untuk menyelamatkan bangsa yang dimusuhi. Yang kata seorang jenderal, teman kita. Betul. Tapi yang teman itu rakyatnya. Iya, kalau rakyatnya teman kita, pemberontaknya lawan kita. Oke. Nggak bisa kita menganggap mereka sebagai sahabat kita, kecuali mereka udah mengakui bahwa mereka bersalah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau boleh tahu, tim Anda itu usianya berapa rata-rata? Kami rata-rata masih usia di bawah usia pensiun. Berarti 40-an rata-rata. 40 masih, umur 20-an pun masih ada. 20-an pun masih ada. 30-an masih banyak. Oke, jadi betul-betul artinya untuk bertempur itu masih kuat ya. Oke. Saya nggak menyangka Anda menyampaikan hal ini ya. Tadi kan Anda ingin mengatakan bahwa kalau memang khawatir dengan isu HAM, tentara dianggap kemudian melakukan pelanggaran HAM, udah rekrut kami aja, biar kami yang dalam tanda kutip yang dimaki-maki dan lain sebagainya. Itu. Yang HAM itu kan, yang dijerat dengan HAM itu kan petugas aparat. Kalau kami sudah sipil. Oke, tapi ketika direkrut negara jadi masalah juga. Ya, oke, tapi itu semangat yang luar biasa ya.